Selamat datang di Yoyon Channel. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Yon ya, wali kelas 4 ya, SDN 1 Kalianget, Kecamatan Banyublugur, Kabupaten Situbondo. Berjumpa pada hari ini di pembelajaran 2 ya, pada tema 7 sub tema 3 kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, halo anak-anak hebat kelas 4 yang Pak Guru cinta sayangi. Jumpa kembali dengan Bapak Yon. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Nah, masih siap ya untuk belajar? Bagi yang sekarang kedapatan tidak tatap muka, yang belajar jarak jauh, belajar di rumah, Pak Guru kirim video ya sebagai pendamping belajar kalian di rumah. Jangan lupa tekan subscribe-nya dan loncengnya. Marilah kita awali dengan pembacaan doa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak pintar, seperti yang telah diketahui dari pembelajaran sebelumnya, keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Berbagai jenis karya seni rupa. Nah, contoh di bawah ini adalah montase, kemudian kolase dan mozaik. Juga ada seni aplikasi. Nah, keempat jenis karya seni rupa tersebut dibuat dengan menggunakan teknik tempel ya anak-anakku, seperti yang sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Baiklah, karya montase adalah dibuat dengan menempelkan gambar-gambar lama yang diambil dari berbagai sumber menjadi sebuah gambar. Sedangkan karya kolase itu dibuat menggunakan paduan aneka bahan secara utuh, misalnya kertas, kain, kayu, daun, atau bunga. Nah, aneka bahan itu kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. Berikutnya adalah karya mozaik. Nah, karya mozaik adalah dibuat ya dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan ukurannya lebih kecil, bahkan bisa berupa serpihan-serpihan. Sedangkan bahan yang digunakannya pun sejenis, misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Namun supaya lebih menarik, digunakan bermacam-macam warna. Nah, baiklah anak-anak pintar, yang terakhir adalah karya aplikasi. Karya aplikasi ini dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Karya aplikasi ini lebih kepada pemberian warna pada suatu gambar dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah ada seperti kertas warna ataupun kain. Nah, baiklah anak-anak pintar. Sekarang kita lanjut ya. Cara membuat karya montase sebenarnya sangatlah mudah. Yang pertama, tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Kemudian yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Berikutnya, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Yang kelima, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai dengan rancangan yang sudah kalian buat. 6. Jika perlu, lengkapi oleh gambar lain dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Nah, anak-anak pintar, berikutnya adalah cara membuat karya kolase. Sebenarnya juga mudah sekali ya anak-anakku, seperti yang sudah di pembelajaran sebelumnya. Yang pertama yaitu buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih oleh kalian. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolasenya, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Yang ketiga, potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian ya. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada
gambar. Berikutnya adalah cara membuat karya mozaik. Sangat mudah juga ya. Jangan takut untuk mencoba, seperti banyak yang sudah mengumpulkan kalian. Yang pertama, bagaimana caranya? Satu ya, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih oleh kalian. Kemudian yang kedua, siapkan bahan untuk mozaik, misalnya kertas atau kain. Ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan tersebut pada gambar. Nah anak-anak pintar, berikutnya adalah cara membuat karya aplikasi sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas berwarna atau kertas bekas kalender itu ya. Yang kedua, rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang kalian pilih. Kemudian potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan yang sudah kalian buat. Kemudian yang keempat, tempelkan potongan-potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain ya yang kalian buat. Dijahit kalau menggunakan kain. Nah anak-anak pintar, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Buatlah salah satu karya seni tempel yang kalian kuasai dari keempat karya seni tempel yang telah dipelajari. Kerjakan di buku tugas kalian dan selamat mengerjakan. Nah anak-anak pintar, sekarang marilah kita baca teks bacaan berikut ini dengan judul Percantik Dekorasi Ruang Tamu dengan Seni Mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu atau kertas. Kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior, Alexei Stesak, sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan keramik, Alexei Stesak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat hingga berbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Nah anak-anak pintar, setelah kita membaca teks bacaan tadi, tentunya ada berbagai pengetahuan yang kita peroleh dari bacaan tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Karya seni mozaik bisa kita gunakan untuk mempercantik tampilan ruang tamu kita. Selanjutnya, di tangan desainer interior handal seperti Alexei Stesak, mozaik menjelma menjadi karya dekorasi yang sangat memukau ya. Baiklah anak-anak pintar, karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan sebagai berikut. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus ya. Sebaliknya ada juga yang bertekstur kasar. Secara umum ada dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Mengapa bisa demikian ya anak-anak pintar? Nah anak-anak pintar, untuk membuktikannya silahkan kalian ambil pulpen, pensil, penghapus, serta alat-alat tulis lainnya dengan tekstur yang berbeda-beda. Coba kalian pegang satu persatu alat tulis tersebut dan angkat benda-benda tersebut menggunakan dua jari kalian.
Usahakan tenaga yang kalian berikan pada setiap benda itu sama dan jangan terlalu erat memegangnya. Adakah perbedaan saat kalian memegang pulpen yang permukaannya licin dengan pensil yang permukaannya lebih kasar? Lalu apakah sama pada saat mengangkat penghapus yang lebih kasar lagi? Nah, melalui percobaan sederhana ini kita bisa mengetahui bahwa semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan dari benda tersebut. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain ketika bersentuhan. Gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda ya anak-anak pintar. Contohnya gaya gesek itu misalnya ya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Nah, jadi macam-macam gaya sudah banyak kalian ketahui dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, oleh karena itu sebabnya kenapa permukaan ban mobil itu atau ban sepeda motor itu dibuat berulir-ulir. Nah, yaitu tujuannya supaya gaya gesek yang ditimbulkan lebih besar sehingga memperkecil kemungkinan kendaraan tersebut tergelincir saat berjalan. Nah, tahu kan fungsinya? Dibuat bergaris-garis berulir-ulir itu agar tidak tergelincir ya. Gaya gesek menimbulkan hambatan pada gerak benda karena gaya gesek bersifat menahan sehingga gerakan benda menjadi lambat. Terbukti hal ini pada saat kalian menggelindingkan bola di lantai yang licin ya. Laju bola tersebut akan lebih cepat dibandingkan laju bola pada permukaan tanah yang berbatu. Meskipun demikian, ada banyak manfaat dengan adanya gaya gesek tersebut. Antara lain, 1. Menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya kendaraan yang melaju menjadi berhenti karena direm. Coba kalian bayangkan ya anak-anak pintar, bagaimana jadinya jika kendaraan yang remnya tidak berfungsi. Tentu saja bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, membantu benda yang bergerak agar tidak tergelincir. Contohnya permukaan ban kendaraan dan alas sandal dibuat secara berulir dan kasar. Nah, coba kalian berjalan di lantai yang licin ya anak-anakku, dengan menggunakan sandal atau alas kaki yang permukaannya licin juga. Bagaimana hasilnya? Bisa tergelincir kan? Nah, disinilah manfaat gaya gesek itu kita perlukan agar tidak tergelincir ya anak-anak pintar. Yang berikutnya adalah menahan benda-benda agar tidak tergeser. Contohnya karet pada kaki-kaki kursi. Nah, supaya kursi itu diam, tidak kemana-mana. Nah, selain manfaat tersebut, tentunya gaya gesek juga menimbulkan kerugian ya anak-anak pintar. Salah satunya adalah kanvas pada rem kendaraan kita menjadi aus karena sering digunakan. Makanya kita harus sering mengontrol rem kendaraan kita agar tidak terjadi kecelakaan ya. Berikutnya adalah sandal ya. Alas sandal atau sepatu kita juga akan menjadi tipis ya dan rusak jika sudah digunakan terlalu lama dan bergesek dengan tanah atau lantai yang kita pijak saat kita berjalan. Otomatis sandalnya juga harus diganti ya anak-anakku. Nah, itulah kerugiannya. Kalau tidak digunakan ya tidak usah ganti sandalnya ya, alas sandalnya. Berikutnya ban kendaraan juga lama-kelamaan menjadi gundul dan licin ya. Jika tidak segera diganti maka akan tergelincir. Nah, anak-anak pintar, yang bisa kita lakukan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gaya gesek adalah dengan menghaluskan permukaan benda
Selain itu, pemberian pelumas pada kendaraan juga dapat mengurangi kerusakan pada mesin yang terus bergesekan pada saat digunakan. Pemberian pelumas pada rantai kendaraan juga dilakukan untuk mengurangi gesekan dengan gear ban sepeda, gear sepeda. Menggunakan alas plastik pada saat memindahkan lemari juga bisa mengurangi gesekan antara lemari dengan lantai, sehingga lemari bisa lebih mudah dipindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Nah, saatnya sekarang kalian mengerjakan tugas. Yang pertama, tuliskan 3 contoh manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berikan 3 contoh kerugian yang ditimbulkan gaya gesek yang ada di sekitar kalian dan bagaimana cara mengatasinya. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Selamat mengerjakan. Oh iya, anak-anak pintar, rupanya pembelajaran sudah mau berakhir ya. Demikianlah materi pelajaran pada hari ini ya. Kreativitas kita bisa membuat lingkungan di sekitar menjadi nyaman. Gali dan kembangkan kreativitas tersebut agar kalian semakin berkembang. Akhir kata dari Pak Yon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.